Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin Bu, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Diwasa Munir Yusuf Arifin dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan PPT terkait dengan prosedur pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Nah, bagaimana prosedur pengoperasiannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, ini adalah profil saya, Munir Yusuf Arifin dari MTB 3B dengan NIT 2020-4133. Pada PPT kali ini, saya akan menjelaskan daftar isinya. Jadi pertama kita akan membahas terkait menggerakkan lokomotif, kemudian mempertahankan kecepatan, mengurangi kecepatan, pengaturan pengereman, kemudian pembalik arah, teknik pendinasan lokomotif diesel elektrik, menarik lokomotif mati, melewati jalan banjir, dan terakhir adalah melewati wesel. Kemudian yang pertama adalah menggerakkan lokomotif. Nah, faktor yang mempengaruhi onset atau mulai gerak dari lokomotif adalah yang pertama adalah jenis lokomotifnya atau tipe lokomotifnya, itu diesel elektrik atau hidrolik, kemudian berat rangkaian dari kereta api itu sendiri, kemudian lereng penentu, dan yang keempat atau terakhir adalah kondisi trek, itu di lengkungan, tanjakan, atau pada trek licin, dan keterampilan masinis juga. Jadi persyaratan sebelum menggerakkan lokomotif diesel elektrik ini, yang pertama adalah throttle handle. Itu kita posisikan di percepatan 1-8 sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi jalur yang ada di lintasnya. Kemudian kondisi atau posisi brake handle itu pada posisi netral, karena ini menggerakkan lokomotif ya, jadi brake handle-nya itu posisi netral. Kemudian reverser handle-nya itu dalam posisi maju atau mundur, sesuai dengan kebutuhan lokomotifnya, apakah akan maju atau mundur. Kemudian ECS itu pada posisi run, kemudian semua CB itu posisi on, kemudian saklar baterainya juga dalam posisi on. Kemudian selanjutnya adalah mempertahankan kecepatan lokomotif saat berada di lintas. Nah, untuk dapat mempertahankan kecepatan pada berbagai kondisi jalan, baik pada jalan datar, turunan, ataupun tanjakan, itu masinis harus dapat mengatur posisi gagang tenaga atau throttle dengan pengereman harus selalu dalam posisi sesuai yang dibutuhkan untuk menjaga kecepatan dari lokomotif itu sendiri. Nah, di samping itu juga harus memperhatikan speedometer, ini speedometer dan load meternya. Jadi speedometer ini berfungsi untuk sebagai indikator kecepatan lokomotif dan load meter sebagai indikator RPM. Jangan sampai speedometer ini overspeed, menunjukkan overspeed, dan jangan sampai load meter ini mengarah ke merah, yang artinya RPM-nya itu terlalu berlebihan. Jadi keterampilan masinis ini sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan laju dari lokomotif. Kemudian adalah mengurangi kecepatan dari lokomotif itu. Nah, mengurangi kecepatan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah mengurangi tenaga lokomotif, itu dengan menurunkan posisi throttle handle-nya. Jadi dari posisi tinggi, posisi 8, kita turunkan handle sesuai yang dibutuhkan untuk mengurangi kecepatannya. Ini di sini tanpa dipengaruhi pengereman juga, jika menurunkan kecepatan dengan menurunkan handle-nya. Kemudian yang kedua, untuk menurunkan kecepatan itu kita menggunakan tenaga lokomotif. Itu menurunkan posisi throttle ke posisi yang lebih rendah disertai dengan pengereman juga. Jadi ada dua cara. Yang pertama menurunkan throttle tanpa pengereman, dan yang kedua adalah menurunkan throttle dengan pengereman. Nah, pengaturan kedua cara ini sangat tergantung juga dari situasi dan kondisi di lapangan, serta tujuan masinis melakukan pengurangan kecepatannya. Jadi skill masinis ini benar-benar diuji dalam mengoperasikan lokomotif. Kemudian adalah mengurangi kecepatan. Itu transisi atau tingkat laju. Tingkat laju sendiri adalah berubahnya rangkaian hubungan antara traksi motor karena berubahnya kecepatan kereta api. Jadi saat mengurangi kecepatan itu
ini adalah berbagai kecepatan dan putaran idle-nya. Jadi dalam kondisi lintas tertentu seperti tikungan ataupun tanjakan atau trek licin itu seorang masinis harus pandai-pandainya mengatur kecepatan dari lokomotif dengan mentransisi kecepatannya. Jadi di sini ada hubungan yang pertama seri paralel, kemudian seri paralel lapang lemah juga, kemudian paralel lapang lemah, kemudian overspeed kecepatan. Ini adalah tabel untuk transisi lokomotif CC201 diesel elektrik. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan pengereman. Pengaturan pengereman ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pengaturan rem dinamik atau dynamic brake. Nah, persyaratan sebelum mengoperasikan dynamic brake itu adalah throttle handle-nya netral, kemudian dynamic brake-nya itu dari besar ke kecil, B besar ke B kecil, reverser handle-nya itu posisi maju atau mundur sesuai kebutuhan, ECS dalam posisi run, CB dalam posisi on, BMS posisi on, saklar dynamic brake-nya on, dan TM-nya itu all in atau lengkap. Nah, pengaturan dynamic brake atau rem dinamik ini. Di sini ada gambar dynamic brake-nya. Jadi pada waktu akan melepaskan dynamic brake dan menggunakan lagi gagang tenaga adalah caranya itu yang pertama, gerakkan gagang dynamic brake ke posisi netral dulu. Kemudian tunggu waktu sekitar 6 detik untuk memberi kesempatan pada buffer rangkaian agar menegang kembali, di mana agar tidak terjadi sentakan pada rangkaian kereta api waktu lokomotif diberi tenaga. Kemudian pengaturan dynamic brake. Apabila dynamic brake ini dikerjakan, maka automatic brake pada lokomotif itu tidak berfungsi. Automatic brake ini adalah rem service, itu tidak berfungsi. Nah, kemudian bila sedang berlangsung dynamic brake, maka masinis mengerjakan emergency brake dan secara otomatis dynamic brake ini akan terlepas. Jadi saat dynamic brake aktif dan masinis mengarahkan throttle-nya ke emergency itu, maka secara otomatis dynamic brake ini akan terlepas dan langsung menuju ke emergency brake. Kemudian yang ketiga itu saat dynamic brake dikerjakan, putaran mesin dieselnya akan naik seperti di Nord 7 karena bisa dynamic brake dikerjakan. Maka solenoid B dan C akan bekerja. Kemudian adalah pengaturan rem udara tekan. Itu yang pertama itu pengereman otomatis atau automatic brake. Di sini ada gambar automatic brake atau seringkali kita sebut dengan service brake juga. Nah, sebelum menggunakan pengereman otomatis ini, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, gagang tenaga atau throttle handle-nya itu gerakan pada posisi netral. Jadi sebelum melakukan pengereman itu pastikan throttle-nya posisi netral. Kemudian gagang pembalik atau reverser handle-nya itu juga tetap berada pada posisi yang dikehendaki, yaitu posisi maju atau mundur. Kemudian yang ketiga, gerakan gagang pengereman otomatis pada posisi service atau posisi di mana service brake itu bekerja. Kemudian pengaturan rem udara tekan. Ini selanjutnya adalah pengereman independen atau independent brake. Nah, independent brake ini dilakukan bila menghendaki pengereman lokomotif saja. Jadi rangkaian kereta api tidak ikut mengerem. Maka yang digerakkan adalah gagang pengereman independen ini. Nah, independent brake ini ada dua posisi. Yang pertama rilis dan aplikasi. Kemudian adalah pengaturan rem udara tekan, pengereman independen. Gagang independent brake ini mempunyai dua posisi seperti yang saya jelaskan tadi. Posisi rilis atau lepas rem, jadi posisi di mana independent brake ini tidak bekerja, dan kemudian ada aplikasi, yaitu posisi pengereman, di mana posisi saat independent brake ini bekerja. Kemudian adalah pembalik arah atau reverser. Untuk mengerjakan pembalik arah atau reverser, terlebih dahulu yakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independent brake pada posisi rem. Jadi lokomotif saat berhenti total dan independent brake-nya itu kita aplikasikan, maka reverser handle baru bisa kita operasikan.
Kemudian throttle handle juga pastikan dalam posisi idle atau tidak masuk pada percepatan 1-8. Karena bila throttle handle tidak pada posisi idle, maka reversal handle ini tidak dapat digerakkan. Hal ini terjadi karena adanya interlocking antara throttle handle dan reverser handle-nya. Di sini ada gambar reverser handle. Nah, selanjutnya setelah lokomotif berhenti, gerakan gagang pembalik arah ke arah gerakan lokomotif yang dikehendaki. Jadi setelah dua syarat tadi terpenuhi, kita gerakkan ke posisi yang kita kehendaki, yaitu maju atau mundur. Kemudian setelah reverser ini kita posisikan di maju atau mundur, baru kita bisa ubah kedudukan throttle-nya dari kedudukan 1-8, tergantung kecepatan yang kita butuhkan. Kemudian adalah teknik pendinasan lokomotif. Nah, dalam operasional kereta api, pendinasan lokomotif diatur sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan operasionalnya. Nah, macam-macam dinasan lokomotif tersebut antara lain adalah dinasan kereta api dengan lokomotif tunggal dan dinasan lokomotif dengan lokomotif ganda. Nah, dinasan lokomotif ganda ini memiliki teknik pengoperasian yang terdiri atas pelayanan individu, yaitu tiap lokomotif dilayani sendiri-sendiri, dan multiple unit, dua lokomotif dilayani satu orang masinis. Ada juga lokomotif ganda dengan dua-duanya di depan, jadi lokomotifnya dengan keduanya di depan, dan lokomotif ganda satu di depan dan satu di belakang. Kemudian yang ketiga itu ada dinasan kereta api dengan lokomotif pendorong. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan hal ini. Nah, prosedur mengoperasikan lokomotif tunggal. Ini adalah gambar lokomotif tunggal. Jadi lokomotifnya itu cuma satu. Persyaratan menggerakkan lokomotif tunggal itu adalah throttle handle-nya itu posisinya 1-8 sesuai kebutuhan, reverser handle-nya itu maju atau mundur sesuai dengan kebutuhan juga, dynamic brake-nya netral, automatic brake-nya juga rilis, dan cut off valve itu pada posisi in atau posisi bekerja, kemudian independent brake itu pada posisi rilis dan dikerjakan apabila diperlukan juga. EC itu pada posisi run, saklar itu pada posisi on semua, kemudian CB-nya juga pada posisi on semua, serta deadman-nya juga harus dikerjakan untuk mencegah emergency brake secara otomatis dari lokomotif. Kemudian adalah prosedur mengoperasikan lokomotif ganda. Nah, apa sih lokomotif ganda itu? Yang dimaksud dengan lokomotif ganda itu adalah di mana kita mengoperasikan kereta api dengan menggunakan dua lokomotif yang bergandengan dalam satu rangkaian kereta api. Nah, penggunaan lokomotif ganda ini disebabkan oleh beberapa alasan. Antara lain adalah penggunaan lokomotif ganda yang sudah terjadwal, yaitu karena rangkaian yang panjang yang melebihi kapasitas tarik dari satu lokomotif, sehingga harus dilakukan dengan traksi ganda atau dengan dua lokomotif. Dan pernah juga dicoba pengoperasian kereta api dengan triple lokomotif. Jadi karena rangkaiannya terlalu panjang dan membutuhkan tenaga yang besar untuk menarik rangkaian, sehingga lokomotif ganda ini dioperasikan. Contohnya adalah saat rangkaian Babaranjang di Sumatera Selatan. Kemudian alasan kedua kenapa kita menggunakan lokomotif ganda ini adalah penggunaan lokomotif ganda karena keadaan darurat atau keadaan yang mendesak. Hal ini terjadi bila dalam perjalanan lokomotif itu mengalami gangguan tenaga, sehingga untuk meneruskan perjalanan harus dibantu oleh lokomotif lainnya. Jadi saat terjadi gangguan di lintas, itu kita bisa menggunakan lokomotif ganda juga untuk menunjang pengoperasian lokomotifnya. Kemudian adalah teknik pelayanan lokomotif ganda. Nah, pelayanan pada lokomotif ganda ini ada dua. Yang pertama adalah pelayanan secara individu, yaitu dalam mengoperasikan lokomotif, masing-masing lokomotif itu dilayani oleh seorang masinis. Jadi dua lokomotif dilayani oleh masing-masing seorang masinis, baik lokomotif depan maupun lokomotif yang belakang. Kemudian yang kedua adalah pelayanan sistem multiple unit. Nah, pelayanan multiple unit ini adalah mengoperasikan lokomotif di mana kedua lokomotif dilayani oleh seorang masinis. Jadi menggunakan dua lokomotif tetapi dilayani hanya oleh seorang masinis.
yaitu oleh masinis yang di depan saja, seperti pelayanan pada KRD atau KRL. Kemudian adalah persyaratan mengoperasikan lokomotif ganda. Jadi persyaratan mengoperasikan lokomotif ganda ini untuk masing-masing lokomotif yang dilayani secara individu. Itu adalah throttle handle-nya pada posisi 1-8 sesuai kebutuhan. Lokomotif 2 juga begitu. Kemudian reverser handle pada lokomotif 1 itu pada posisi maju atau mundur sesuai kebutuhan, dan di lokomotif 2 juga sama. Kemudian dynamic brake-nya itu pada lokomotif 1 itu posisi netral, lokomotif 2 juga sama. Kemudian automatic brake atau service brake-nya itu sesuai kebutuhan, dan lokomotif 2 itu pada posisi handle off atau automatic brake tidak bekerja. Kemudian cut off pilot valve itu pada lokomotif pertama itu pada posisi in, dan lokomotif keduanya pada posisi out atau tidak bekerja. Kemudian independent brake-nya itu sesuai kebutuhan di lokomotif pertama dan sesuai kebutuhan juga di lokomotif kedua. ESC untuk lokomotif 1 dan 2 itu posisi run, saklar-saklar pada lokomotif 1 dan 2 pada posisi on, CB-CB-nya juga pada lokomotif 1 dan 2 itu posisi on, dan ditman-nya juga dikerjakan di masing-masing lokomotif, baik lokomotif 1 maupun lokomotif 2. Kemudian adalah persyaratan mengoperasikan lokomotif multiple unit saat lokomotif itu dioperasikan oleh seorang masinis. Jadi 2 lokomotif yang dioperasikan oleh seorang masinis. Itu persyaratannya adalah throttle handle di lokomotif 1 itu posisi percepatan 1-8 sesuai kebutuhan, dan di lokomotif 2 itu netral. Dan reverser handle-nya pada posisi lokomotif 1 itu di posisi maju atau mundur, dan di lokomotif 2 itu netral. Dynamic brake-nya lokomotif 1 netral dan 2 netral. Automatic brake atau service brake itu sesuai kebutuhan di lokomotif 1, dan handle off atau tidak bekerja pada lokomotif 2. Cut off pilot valve di lokomotif 1 itu pada posisi in dan posisi off pada lokomotif 2. Independent brake sesuai kebutuhan di lokomotif 1 dan dilepas di lokomotif 2. ESC itu pada posisi run semua di lokomotif 1 atau 2. Saklar-saklar posisi on di lokomotif 1 atau 2, CB-CB-nya juga pada posisi on pada lokomotif 1 atau 2, ditman-nya juga dikerjakan. Kan tetapi di lokomotif 2 ini ditman-nya non-aktif. MU multiple second valve pada posisi keran terbuka, dan di lokomotif 2-nya posisi keran tertutup. Kemudian menarik lokomotif mati atau tarik dingin. Pada lokomotif dingin harus dijaga oleh teknisi lokomotif guna menjaga dan memberitahu masinis bila ada kelainan pada lokomotifnya yang perlu mendapat penanganan seperlunya. Nah, persyaratan menarik lokomotif dingin ini adalah throttle handle lokomotif 1 posisi 1-8 sesuai kebutuhan, lokomotif matinya netral. Reverser handle-nya posisi maju atau mundur sesuai kebutuhan di lokomotif 1, dan lokomotif matinya itu netral. Dynamic brake pada posisi netral di lokomotif 1 dan netral juga di lokomotif matinya. Automatic brake itu sesuai kebutuhan di lokomotif 1 dan handle off atau tidak beroperasi di lokomotif mati. Cut off pilot valve itu pada posisi in di lokomotif 1 dan out atau tidak bekerja di lokomotif mati. Independent brake sesuai kebutuhan di lokomotif 1 dan release atau lepas di lokomotif mati. ESC itu posisi run di lokomotif 1 dan stop di lokomotif mati. Saklar-saklarnya lokomotif 1 on, lokomotif matinya off. CB-CB-nya lokomotif 1 on, lokomotif matinya off. Ditman-nya itu dikerjakan di lokomotif 1 dan lokomotif matinya itu off. Kemudian adalah saat melewati jalan banjir. Nah, saat lokomotif itu melewati jalan banjir pada suatu petak jalan, untuk lokomotif diesel elektrik hanya boleh dijalankan bila ketinggian air itu maksimal adalah 6,35 cm di atas kepala rel, dengan kecepatan maksimum adalah 5 km per jam. Peraturan ini disebabkan oleh adanya traksi motor yang berada pada poros roda, sehingga jarak ketinggian antara traksi motor dan rel sangat sedikit.
Bila ketinggian air ini lebih dari 6,35 cm, maka lokomotif harus diberhentikan dan tidak boleh melewati daerah banjir tersebut, dengan tujuan untuk menghindari kerusakan pada traksi motor atau peralatan listrik lainnya akibat adanya air yang masuk pada sistem kelistrikannya. Jadi ini bisa dilihat adalah gambar traksi motor yang tingginya itu cuma 6,5 cm di atas kepala rel. Jadi apabila traksi motor ini terkena air banjir, maka traksi motor ini akan rusak. Jadi apabila air banjirnya itu tidak lebih dari 6,5 cm, lokomotif diesel elektrik ini bisa menerobos banjir tersebut dengan kecepatan maksimal 5 km per jam. Nah, saat melewati wesel dan jalan silang. Jadi ini ada gambar wesel silang atau wesel Inggris. Jadi saat mengoperasikan lokomotif melewati wesel silang, itu penggunaan notch harus dibatasi di saat lokomotif sedang menginjak wesel atau jalan silang. Harus diusahakan posisi gagang tenaga tidak terlalu tinggi karena akan menyebabkan terjadinya flashover pada sistem kelistrikan. Makin tinggi notch, maka makin tinggi pula arus listrik yang mengalir mengakibatkan makin besar pula flashover yang terjadi. Nah, sangat dianjurkan sekali posisi gagang tenaga pada waktu melewati wesel silang ini atau jalan silang maksimum adalah pada posisi notch 5 atau percepatan 5. Kemudian standar kelaikan operasi. Nah, standar kelaikan operasi pada lokomotif diesel elektrik ini bisa kita lihat adalah di mesin dieselnya, mulai dari putaran idle sampai LVP kerjanya dengan ukuran yang telah ditentukan. Jadi apabila kurang dari standar ini, maka lokomotif harus segera dilakukan perbaikan dan sangat dianjurkan untuk tidak dioperasikan. Kemudian ada lagi di sistem udara dan pengeremannya juga memiliki standar-standar masing-masing, sampai dengan ditmen kerja yang diinjak dan dilepas. Kemudian perangkat bawah seperti diameter roda, kausan flange, tinggi alat tolak tarik dari koprel, tinggi penyangga hewannya juga mempunyai standar masing-masing sesuai dengan prosedur. Kemudian sistem transisinya mulai dari hubungan seri sampai overspeednya juga sudah diatur dengan standar yang jelas. Terima kasih. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengoperasian lokomotif diesel elektrik tersebut. Ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf dan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, Muda Yusuf Arifin dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.